Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan membahas mengenai soal-soal yang berkaitan dengan momentum impuls dan tumbukan. Nah, soal ini merupakan soal standar UTBK. Nomor 1, ada sebuah bola elastis dipantulkan di lantai dengan sudut kemiringan 45 derajat dan memantul dengan sudut kemiringan yang sama seperti tampak pada gambar. Anggap bola dengan lantai mengalami tumbukan lenting sempurna. Bila bola ini menerima impuls dari lantai 40 akar 2 Newton sekon, maka momentum bola sebelum menumbuk lantai adalah berapa? Jadi perhatikan di sini ya, kita jawab ada bola diarahkan ke lantai terus kemudian memantul. Nah, ini perhatikan kalau yang ditanyakan adalah momentum bola sebelum tumbukan, berarti yang dimaksudkan momentum ini ya, sebelum bola menumbuk lantai. Nah, coba perhatikan, kita harus menghitung dulu berapa perubahan momentum bola ke arah sumbu E dan juga ke arah sumbu Y. Jadi kita uraikan dulu ya, momentum sebelum tumbukan, ini kita uraikan ke arah X namanya PX, diuraikan ke arah Y namanya P ya. Sedangkan setelah tumbukan P aksen, ini juga kita uraikan ke arah X namanya PX aksen. Nah, sedangkan ke arah Y namanya PY aksen. Nah, sekarang perhatikan, kita cari dulu perubahan momentum yang ke arah sumbu X. Jadi yang horizontal kita anggap sumbu X ya. Yang ke arah vertikal kita anggap ke arah sumbu Y. Jadi delta Px itu Px aksen dikurangi Px ya. Nah, padahal kita tahu ini adalah tumbukan lenting sempurna. Kalau lenting sempurna, berarti E-nya, angka tumbukannya atau koefisien restitusinya sama dengan 1. Itu berarti P aksen itu harus sama dengan P ya. Karena dalam tumbukan lenting sempurna tidak ada kehilangan energi kinetik, sehingga momentum setelah menumbuk lantai itu akan sama dengan momentum sebelum menumbuk lantai. Nah, sama saja ya. Nah, sekarang coba kita lihat Px aksen itu berapa. Nah, di sini Px aksen itu adalah P aksen cos 45, ya kan? Sedangkan Px-nya itu adalah P cos 45. Tetapi di sini P aksen dengan P itu sama ya. Jadi kalau sama ya ini P aksennya saya isi P. Berarti ini P cos 45 dikurangi P cos 45 sama persis sehingga hasilnya adalah 0. Jadi tidak ada perubahan momentum ke arah sumbu X. Nah, ini saya simpan hasilnya di sini ya. Delta Px itu 0. Saya sebut sebagai persamaan yang pertama. Nah, terus kita lanjut menghitung perubahan momentum yang ke arah sumbu Y, yaitu Py aksen dikurangi Py. Jadi ini Py aksen dikurangi dengan Py. Nah, sekarang kita masukkan Py aksen itu adalah P aksen cos 45. Jadi ini ya. Ini P aksen cos 45 dikurangi dengan P cos 45 ya, Py-nya itu P cos 45. Tetapi ini arahnya ke sumbu Y negatif. Makanya di sini saya kasih minus. Ya, karena P aksen dengan P itu arahnya berlawanan. Jadi kalau P aksen diberi tanda positif, maka PY di sini harus negatif. Nah, sekarang kita masukkan P aksen itu P ya kan? P cos 45 ini berarti plus P cos 45. Itu berarti berapa hasilnya? Cos 45 itu setengah akar 2. Cos 45 setengah akar 2. Setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 itu berarti akar 2 ya. Berarti hasilnya akar 2P. Nah, oke. Sekarang ini saya sebut sebagai persamaan yang kedua. Nah, sekarang kita cari perubahan momentum dari bola tersebut ya. Nah, ini kan perubahan momentumnya secara vektor adalah akar delta Px kuadrat plus delta Py kuadrat. Karena ini perubahan momentum itu vektor ya. Jadi ini nilainya, nilai dari perubahan itu. Jadi tidak boleh langsung ditulis delta P sama dengan delta Px plus delta Py secara skalar, tidak boleh. Jadi menjumlahkannya harus secara vektor. Nah, tapi delta Px-nya kan 0 tadi. Delta Px 0, delta Py-nya aja yang ada. Jadi nanti delta P-nya itu sama dengan delta Py. Nah, tapi delta Py-nya itu kan sudah ketemu akar 2P ya tadi ya. Jadi delta Py itu akar 2P, saya taruh sini. Jadi kalau begitu, impuls itu kan sama dengan perubahan momentum. Jadi impulsnya sudah diketahui dalam soal, lihatlah di sini. Impulsnya itu sudah diketahui 40 akar 2 Newton sekon. Jadi 40 akar 2 sama dengan delta P-nya akar 2P. Jadi akar 2-nya ini kan bisa dicoret ya. Nah, kalau saya coret akar 2-nya, saya dapatkan P-nya adalah 40
kilogram meter per sekon. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah C. Nomor 2. Kelereng pertama bergerak dari arah kiri sepanjang sumbu X menuju titik pusat 0,0 pangkal koordinat berarti dengan kecepatan V. Kelereng tersebut menumbuk kelereng kedua yang berada dalam keadaan diam di titik O. Setelah tumbukan, kedua kelereng bergerak masing-masing dengan kecepatan V1 aksen dan V2 aksen dengan arah 30 derajat dan 300 derajat terhadap sumbu X. Kelereng kedua menumbuk kelereng ketiga yang semula diam sehingga kelereng ketiga bergerak dengan kecepatan V3 aksen sejajar dengan sumbu Y dan kelereng kedua bergerak sejajar dengan sumbu X dengan kecepatan V2 double aksen. Jika ketiga kelereng bermassa sama, maka besar V3 aksen dan V2 double aksen masing-masing adalah berapa? Nah, oke, kita jawab ya. Kalau saya gambarkan kira-kira demikian, ini bola 1 massanya M1, bola 2 massanya M2. Nah, jadi nanti M1 itu bergerak ke arah sumbu X positif dengan kecepatan V gitu maksudnya ya. Nah, sedangkan M2 itu mula-mula dalam keadaan diam di pangkal koordinat. Jadi ini sumbu X, yang itu sumbu Y ya. Jadi ini perpotongan sumbu X dan Y adalah pangkal koordinat titik 0,0 yang dimaksud. Jadi massa dari bola 2 itu M2, kecepatan awalnya di sini mula-mula diam jadi 0, kecepatan bola 2 sebelum ditumbuk bola 1. Nah, M1 nanti menumbuk bola M2 ya. Jadi M2 setelah tertumbuk dia menyimpang ke arah sana ya. Nah, ke sini arahnya. Sudutnya membentuk ini 300 derajat terhadap sumbu X positif. Jadi 300 itu yang ini. Seret ke situ. Nah, ini 300 derajat. Berarti sisanya ini adalah 60 derajat. Gitu ya. Karena seluruhnya harus 360. Kalau ini 300, berarti yang ke sini 60 derajat. Begitu ya. Jadi arah vektor V2 aksen itu membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X positif. Jadi V2 aksen itu adalah kecepatan bola 2 setelah ditumbuk oleh bola 1. Nah, setelah itu bola 2 itu menumbuk bola 3. Nah, bola 3 nanti terpental ke arah sumbu Y negatif menjadi V3 aksen kecepatannya. Sedangkan bola yang kedua dia terpental ke kanan ke sumbu X positif dengan kecepatan V2 double aksen. Nah, kita tahu bahwa dalam soal ini massa M1, M2, M3 itu sama semua. Saya misalkan sama dengan M. Kita bisa menggunakan hukum kekekalan momentum pada arah sumbu X untuk menentukan V1 aksen dengan V2 aksennya. Jadi sigma Px sama dengan sigma Px aksen, akhirnya dapat M1 V1 kali X. Di sini sebenarnya ada M2 kali V2X, tapi V2-nya 0 ya. Tidak saya tulis. Jadi hanya M1 V1X. Terus sama dengan M1 kali V1X aksen ke arah X ditambah M2 V2 aksen ke arah X. Nah, ini adalah hukum kekekalan momentum ke arah sumbu X antara bola 1 dengan bola yang kedua. Nah, ini sudah saya masukkan M-nya semua sama ya. M, sedangkan V1 ke arah X itu V di sini. Nah, sedangkan V1 aksen yang ke arah X itu kan V1 aksen cos 30 ya. Jadi uraiannya yang ke arah sumbu X. V1 aksen cos 30. Sedangkan V2 aksen ke arah X, nah ini berarti kan V2 aksen cos 60 sudutnya ini. Jadi semua diuraikan ke arah sumbu X. Nah, kalau masanya sama semua sini ya, M gitu ya. Nah, oke, sekarang M-nya ini bisa dicoret kan. Kalau dicoret akhirnya dapat V sama dengan V1 aksen. Cos 30 setengah akar 3 ini V2 aksen kali cos 60 adalah setengah. Nah, ini saya sebut sebagai persamaan yang pertama. Nah, sekarang kita lanjut. Tetap tumbukan bola 1 dan 2, tapi ke arah sumbu Y ya. Dalam arah sumbu Y momentumnya juga kekal. Jadi sigma PY sama dengan sigma PY aksen. Nah, sigma P berarti M1 V1 ke arah Y. Nah, sedangkan ke arah Y-nya untuk benda 2 ini sudah tidak saya tulis di sini karena mula-mula dalam keadaan diam ya. Nah, terus kemudian ke arah Y untuk benda 1 itu ini M1 kali V1 aksen ke arah Y plus M2 V2 aksen ke arah Y. Nah, M1-nya adalah M, V1 ke arah Y tidak ada di sini ya. Karena ini hanya ke arah X, ke arah Y-nya nggak ada, berarti 0. Terus kemudian M1 saya ganti M, di sini V1 aksen ke arah Y, yang ke arah Y berarti ke sana ya vektornya. V1 ke arah Y itu, V1 aksen ke arah Y itu adalah V1 aksen sin 30. Karena ini di depan sudut. Jadi V1 aksen sin 30 ditambah dengan M2 itu M.
V2 aksen ke arah sumbu Y adalah V2 aksen sin 60. Nah, ini ke arah Y. Sini berarti ya. V2 aksen sin 60, tapi arahnya ke bawah. Makanya di sini dikasih tanda minus. Karena ureanya itu ke bawah, ke arah sumbu Y negatif gitu. Jadi ini kita tinggal mengalihkan hasilnya 0, M-nya kita coret aja ini ya. M-nya dicoret kan bisa ini. Semua ruas dibagi M. M-nya menghilang. Jadi nanti tinggal V1 aksen sin 30 setengah. Nah ini min ya kan. Min V2 aksen sin 60 itu setengah akar 3. Akhirnya kita dapatkan persamaan yang kedua seperti ini. V1 aksen itu sama dengan V2 aksen akar 3 setelah setengahnya itu kita coret. Jadi setengahnya ini bisa kita coret ya. Nah sekarang kita substitusikan persamaan 2 masuk ke persamaan 1. Ini kan persamaan yang pertama ini ya, saya tulis kembali. Terus kemudian V1 aksennya ini saya ganti dengan V aksen akar 3. Ini kan V aksen akar 3. Nah, V aksen akar 3 dikalikan dengan setengah akar 3. Nah, ini tetap V2 aksen kali setengah. Nah, ini akhirnya kita dapatkan kan ini 3/2 ya, 1 setengah V2 aksen. 1 setengah V2 aksen tambah setengah V2 aksen artinya kan berarti 2 V2 aksen. Ya kan? Jadi V-nya 2 V2 aksen. Akhirnya kita dapatkan V2 aksennya adalah setengah V gitu ya. V2 aksen setengah V saya taruh sini. V2 aksen sudah dapat setengah V, saya taruh sebagai persamaan yang ketiga. Nah terus kemudian setelah saya dapatkan V2 aksen setengah V, nah sekarang kita terapkan tumbukan untuk bola 2 dan 3. Jumlah momentum ke arah sumbu X sebelum tumbukan ya itu harus sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan yang ke arah X juga. Nah sekarang perhatikan V3 itu 0 ya di sini. Jadi bola 3 itu mula-mula diam. Mula-mula diam ditumbuk oleh M2 yang kecepatannya V2 aksen. Nah jadi momentum ke arah sumbu X untuk bola 2 ini sebelum numbuk bola 3 adalah M2 kali V2 aksen cos 60. Jadi ini harus diuraikan sini ya. Kecepatannya V2 aksen cos 60. Gitu ya. Nah, yang M3-nya nggak ada momentum yang ke arah X-nya. Karena V3-nya kan 0. Jadi sebelum tumbukan 0. Jadi tidak ada momentum M3 yang ke arah sumbu X. Nah, terus kemudian yang ke arah sumbu X ini juga ada momentum benda 2 kan. Benda 2. Jadi M2 kali V2 double aksen. Langsung karena ini arahnya ke sumbu X langsung ya, V2 aksen itu. Jadi langsung dikalikan V2 double aksen. M2-nya bisa dicoret ini MM ya, M2M, ini M coret. Akhirnya kita dapatkan bahwa V2 double aksen itu V2 aksen kalikan dengan setengah. Karena cos 60 setengah, M-nya kan dicoret. Nah ini saya sebut sebagai persamaan yang keempat gitu. Nah sekarang kita lihat tumbukan bola 2 dengan bola 3. Kalau bola 2 dengan bola 3 ke arah sumbu Y, berlaku hukum kekekalan momentum sigma P sama dengan sigma P aksen. V3 sekali lagi ini juga sama dengan 0 ya. Jadi kalau begitu ke arah sumbu Y untuk benda 2-nya ini kita uraikan ke sini. Berarti ini kan V2 aksen sin 60 yang ke arah Y ini ya. Nah, ke sini juga boleh di sini ya. Jadi ke arah Y negatif. Jadi kalau begitu M2 kali minus V2 aksen sin 60. Nah sedangkan M3-nya yang ke arah sumbu Y nggak ada. Wong kecepatan awalnya kan nggak ada. Ini mula-mula diam-diam gitu kan ya. Nah terus kemudian yang ke arah sumbu Y ada ini untuk bola 3 yaitu M3 dikalikan dengan minus V3 aksen. Kenapa minus? Karena arahnya ke bawah. Sedangkan untuk bola 2 yang ke arah sumbu Y itu tidak ada di sini ya. Kan ke arah sumbu X aja. Nah sekarang kita masukkan M2M, sedangkan M3 itu M sama ya. Jadi ini minusnya kita coret juga boleh. Akhirnya V3 aksen, akhirnya V2 aksen kali sin 60 sama dengan V3 aksen kan. Jadi kalau begitu V3 aksen itu adalah V2 aksen sin 60 setengah akar 3. Ini saya sebut sebagai persamaan yang ke-5. Nah sekarang kita tinggal substitusi saja ya. V2 aksen yang kita dapatkan ini saya masukkan ke persamaan 5 untuk memperoleh V3 aksen. Jadi V3 aksen, V2 aksen kali setengah akar 3, V2 aksennya setengah V. Saya masukkan sini ya. Nah kali sepertiga akar 3. Akhirnya dapatnya adalah 1/4 akar 3 V.
Nah, untuk memperoleh V2 double aksen, yang tanyakan V2 double aksen juga ya. Ya V2 aksen kali setengah, V2 aksennya diganti setengah V. Nah, jadi V2 double aksen setengah V dikalikan dengan setengah. Hasilnya adalah seperempat V. Nah, jadi kalau begitu V3 aksennya dapatnya seperempat akar 3V, V2 double aksennya ketemu seperempat V. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah A.